Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang selalu kami muliakan dan yang selalu kami taati, Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Semoga beliau dan keluarganya beliau selalu diberikan kesehatan wal alfiyah lahir maupun batin, diberikan panjang umur, istiqomah dalam ibadah, amin ya rabbil alamin. Dan juga yang kami muliakan para santri, alumni, pendengar setia ngaji online Sabilul Hasanah yang selalu dirahmati oleh Allah. Malam ini seperti biasanya melanjutkan ngaji lewat online Kitab Fathul Qorib. Jadi masih meneruskan bab jual beli, akan tetapi ini fasal khiyar. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil abai wa amatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli sabiqin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina bi ihsanin. Wala hadrati khususan al-musannif Fathul Qorib Majid Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa nafa'ana bi ulumihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khiyari. Adapun ini itu menerangkan beberapa hukum khiyar atau memilih. Wal mutabayyi'ani. Ya, sini. Kan. Wal mutabayyi'ani, adapun dua orang yang akad be. Adapun dua orang yang akad be itu bil khiyari dikenakan memilih. Baina amdo'il bai'i, di dalam antara meneruskan jual beli, wa fashihi, dan merusak be atau menggagalkan B. Ayas butu, yakni menetapkan lahuma pada mutabayyi'ani apa khiyarul majlisi, khiyar majlis. Fi anwa'il bai'i, di dalam beberapa macamnya B. Kasalami, seperti akad salam. Malam tafarroko ya tafarroku. Malam ya tafarroko, di dalam selagi belum pisah. Di dalam selagi belum pisah apa mutabayyi'ani, ay muddata adami tafarrukihima, yakni masa belum terpisahnya mutabayyi'ani. Yakni masa belum terpisahnya mutabayyi'ani, urfan di dalam umumnya. Ayang qati'u, yakni putus apa khiyarul majlisi, khiyar majlis. Imma bitafarrukil mutabayyi'aini, dari berpisahnya dua orang akad B. Bi badanihima, dengan badannya mutabayyi'aini, an majlisil akdi, dari majlis akad.
Au bi ayyahtaro, atau dengan memilih siapa al-mutabayyi'ani, dua orang yang akad be, luzumal akdi, terhadap tetapnya akad. Falau ikhtaro, maka jika memilih siapa ahaduhuma, salah satu mutabayyi'ani, luzumal akdi, terhadap tetapnya akad. Walau yakhtar, walam yakhtar, dan tidak memilih siapa al-akharu, yang lain, fauran, dengan segera, sakoto, maka gugur apa hakuhu, haknya ahad, minal khiyari, dari khiyar, memilih, wabakia, dan masih tetap apa al-hakku, hak, lil akhari, pada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutabayyi'ani bil khiyari. Jadi dua orang yang akad be, penjual dan pembeli, ini diperbolehkan untuk khiyar, memilih. Yang mana diperbolehkannya ini tadi untuk memilih antara meneruskan imdo'ul bai'i wa fasihi, dan juga ada kalanya memutus atau menggagalkan jual beli, yang mana ayasbutul lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kasalami, adanya tetapnya dua orang yang akad jual beli ini tadi, ini yang mana mencakup adanya khiyar majlis pada macam-macamnya seperti akad salam. Lalu malamnya tafaroko, boleh memilih antara meneruskan atau menggagalkan jual beli ini tadi. Ini malam tafaroko, selagi belum terpisah, selagi belum berpisah antara mutabayyi'ani, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli. Ay muddata ada mitafarukihima urfan, ay yang qati'u khiyarul majlisi imma bitafarukil mutabayyi'ani bibadanihima an majlisil akdi. Yani maksudnya apa? Yang mana boleh memilih orang yang menjual dan orang yang membeli, memilih untuk meneruskan ataupun menggagalkan selagi belum berpisah. Ini maksudnya yaitu berpisahnya bibadahima an majlisil akdi, yaitu badan orang yang menjual, badan orang yang membeli dari majlis akad. Majlis akad itu apa toh? Yaitu suatu keadaan atau haliyahnya orang yang menjual dan orang yang membeli, entah itu dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berjalan. Itu majlis akad. Walahuma, dan itu bagi mutabayyi'ani, ay al-mutabayyi'aini, yakni mutabayyi'ani, dua orang yang akad jual beli. Wakadha, dan halnya itu lahuma, wakadha, dan halnya itu lahuma li ahadihima, bagi salah satunya mutabayyi'aini, idza wafaqahu, di dalam ketika cocok apa al-akharu, yang lain. Idza wafaqahu, di dalam ketika cocok terhadap ahad, siapa al-akharu, yang lain. Ayastarito, adapun menyaratkan siapa al-mutabayyi'aini al-khiyaro, terhadap memilih, fi anwa'il mabi'i, di dalam macam-macam perkara yang dijual belikan.
ila salasati ayamin pada 3 hari. Watuh sabu dan dihitung apa salasati ayam minal akdi mulai dari akad, la minat tafaruki bukan dari berpisah. Falau zada maka jika bertambah apa al khiyaru akad khiyar memilih an salasati dari 3 hari, batola maka batal apa al-aqdu akad. Walau karena dan jika ada apa al-mabi'u barang yang dijual itu mimma dari perkara yafsudu yang rusak apa ma fil muddati di dalam masa al-mustaritoti yang dijanjikan, batola maka batal apa al-aqdu akad. Lalu pada dua orang yang akad jual beli ini disyaratkan boleh memilih antara macam-macam perkara yang dijual atau yang dibeli, yang mana di sini boleh memilih sampai 3 hari. Maksudnya 3 hari di sini waktu sabu minal aqdila minat tafarruq, yaitu dimulai atau dihitung mulai dari akadnya, bukan dari berpisah dari akad majelis. Falau zada ala khiyaru ala salasati batalal aqdu, maka jika akad khiyar ini tadi dia lebih atau tambah dari 3 hari, maka akad khiyarnya ini batal. Walau kana al-mabi'u mimma yafsudu fil muddati al-mustaritati batala al-aqdu. Dan walaupun barang yang dibeli tadi ini terdapat rusak pada waktu syarat yang dijanjikan tadi. Jadi jika sudah memilih barang yang mana barang ini tadi ini boleh atau dipilih sampai 3 hari, yang mana barang ini tadi ini jika terdapat rusak atau cacat pada waktu yang disyaratkan tadi ini batola akdu, maka akadnya batal. Jadi memang dalam khiyar sendiri ini jika ada perseteruan dalam artian perseteruan antara orang yang menjual dengan orang yang membeli ini, lalu bagaimana? Maka yang diprioritaskan untuk adanya akad khiyar tadi ini memang karena untuk wafasuhu, menggagalkan akadnya tadi, bukan untuk meneruskan. Makanya dalam syariat ini terdapat namanya khiyar, memilih barang yang memilih antara orang yang menjual dan orang yang membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wujida, dan di dalam ketika ditemukan bil mabi'i dengan barang yang dijual apa aibun cacat, celah, maujudun yang nampak atau yang ada, qoblal qabdi di dalam sebelum menerima, tangkudu yang berkurang bihi dari apa yang berkurang, apa alqimatu aji kerto, apa nilainya, nilai barangnya. Au al ainu atau zat nakson dengan berkurang, yafutu yang hilang bihi dari nakson. Yafutu yang hilang apa gordun, tujuan
sahihun yang benar. Wakana dan ada apa al-ghalibu yang umum fi jinsi dzalikal mabi'i di dalam jenis itu perkara yang dijual itu ada ma dzalikal aibi tidak adanya cacat tersebut. Kazina rokiki seperti zinanya hamba wasyariqatihi dan maling atau nyolongnya rokik wa ibakihi dan kaburnya rokik. Fali mustari maka yang seperti ini fali mustari maka bagi orang yang membeli radduhu adapun mengembalikan mabe radduhu adapun mengembalikan mabe ai al mabi'i yakni barang yang dijual. Lalu yang selanjutnya ini ketika ditemukan barang yang dibeli ini ditemukan adanya cacat yang memang cacatnya tadi maujud nampak sebelum menerima, yang mana cacatnya ini bisa mengurangi terhadap nilai harga atau bentuk dari barang ini tadi ini kurang srek gordon sahihun, maksudnya kurang ditujukan atas barang yang benar. Maka yang seperti contohnya kazina rokiki wasarikoti, membeli budak yang mana budaknya ini tadi ini gampang nyolongan, malingan, atau kazina rokik menzinai budak, wa ibakihi dan budaknya ini tadi ini kaburan. Maka kalau dalam contoh lain ini seperti kita membeli kitab gitu loh. Kita membeli kitab yang mana kitabnya ini sumpama masih bungkusan, masih segelan. Cuman dalam bab hiyar ini boleh, ini nanti kalau sumpama ada cacatnya boleh nggak dikembalikan. Nah kalau sumpama dalam khiyar tadi ada kesepakatan boleh, ya, maka jika dibuka ada cacatnya falil mustari radduhu al mabi'i, maka boleh bagi orang yang membeli tadi ini untuk mengembalikan. Karena apa? Karena cacatnya ini nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu dan tidak boleh apa bai'u samarati menjual buah al-munfaridati yang sendirian, anis syajarati dari pohon, mutlakon dengan mutlak. An syartil qat'i, yakni syarat memotong, ila ba'da buduwi, kecuali di dalam setelah tampak aiduhurin, yakni jelas. Aiduhuri solahiha, yakni jelasnya sifat bagus samaroh. Wahwa adapun solah, bagusnya buah tadi, sifat bagusnya buah, fima di dalam perkara ya celuan la yataluwannu, yang tidak berubah warnanya mah, itu intiha uhaliha, mencapainya keadaan samaroh, ilama pada perkara yuksodu yang dituju apa ma minha dari samroh atau samaroh, goliban di dalam umumnya. Kahalawati kosbi, seperti manisnya tebu, wa khumudoti rumani, dan kecutnya delima.
Wa lainitini dan lemasnya buah. Wafima dan adapun wafima yatluwannu, adapun lafad fima yatluwannu bi ayyakhuda dengan gambaran mulainya ma fi humrati di dalam merah, au sawadin atau hitam, au sufrati atau kuning, kal inabi seperti anggur, wal ajasi dan duet buah duet yang kecut, wal balahi dan korma mentah. Ma qoblal buduwi sholahi, adapun lafat ma qoblal buduwi sholahi fala yasihu, maka tidak sah. Itu fala yasihu maka tidak sah apa bai'uha menjual samroh mutlaqan dengan mutlak. La min sahibi sajarati, bukan kepada pemilik pohon. Wala min ghairihi dan bukan dari selainnya sahib. Illa bisyartil qat'i, kecuali dengan syarat memetik. Sawaun itu sama aja. Jarot adapun berlaku apa al-adatu, kebiasaan atau adat. Biqat'i samarati dengan memetik buah amla atau tidak. Walau kutiat dan walau dipotong apa syajaratun pohon, itu alaiha atas syajarah samrotu adapun buah. Jaza maka boleh apa bai'uha menjual samroh bila syartin dengan tanpa syarat, bila syarti qat'iha dengan tanpa syarat memetik samroh. Wala yajuzu dan tidak boleh apa bai'uz zar'i menjual zar'i ini tanaman padi. Bai'uz zar'i menjual tanaman menjual padi al-ahdori yang hijau fil ardi di dalam bumi atau tanah. Ila bisyarti qat'ihi, kecuali dengan syarat memetiknya zar'i, au ihi atau mencabut zar'i. Fa in bai'a, maka jika dijual apa azar'u padi ma'al ardi besertaan tanahnya, au faridan atau dengan sendirinya, anha dari ardi ba'da istidadil habbi di dalam setelah mengerasnya biji. Jaza maka boleh bila syartin dengan tanpa syarat. Waman dan adapun siapa itu ba'a menjual siapa man samrota terhadap buah, au zar'an atau tumbuh-tumbuhan, lam yabdu yang belum jelas apa solahu sifat bagusnya samroh au zar'an, lazimahu maka tetap apa siapa man maka tetap siapa man maka tetap siapa man sakyahu terhadap mengairkannya zar'an samroh au zar'an. Qadroma dengan kira-kiranya perkara. Tanamu bihi, tanamu yang bertambah, bihi dengan ma apa as-samrotu buah. Lalu watusallimu dan selamat apa samroh anit talfi dari rusak. Sawaun itu halnya sama aja. Khola adapun
Adapun menyepikan siapa al-bayu orang yang menjual bainal mustari di dalam antara orang yang membeli wal mabi'i dan barang yang dijual beli. Alam yukhalli atau tidak menyepikan siapa bae. Lalu yang selanjutnya ini wala yajuzu ba'i samarah, tidak boleh menjual buah-buahan yang mana buah-buahan ini tadi ini masih berada pada pohonnya mutlak. Illa ba'da buduwi aiduhuri salahiha, kecuali barangnya ini, buahnya ini tadi nampak sifat bagusnya. Ya maksudnya buahnya itu tadi bagus, maksudnya sudah pantas untuk dimakan. Kalau seumpama jeruk ini sudah matang kuning. Kalau mangga ini sudah kuning, bukan putih. Kalau memang itu mangga yang bukan putih, tapi mangga yang jika matang ini kuning. Ilama yuksadu minha ghaliban, seperti hanya manisnya tebu. Jadi tidak boleh menjual buah yang mana buahnya tadi ini masih di pohon, kecuali ila ba'da buduwi sulihima, yang memang buahnya tadi ini memang nampak bagus gitu. Seperti manisnya tebu, lalu kecutnya delima, terus empuknya buah, walainitaini, empuknya buah. Berarti kalau buah sudah empuk berarti ini sudah menandakan matang. Lalu fala yasiu bai'uha mutlaqan. Jadi di sini bi ayyakhudha humrati aw sawadin aw sufratin. Jadi jika sebaliknya, jika terdapat buah yang mana di buah tadi ini di pohon ini memang yang enggak dikehendaki, yang mana belum matang, fala yasihu bai'uha mutlaqan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat. La min sahibi syajarati wa la min ghairi illa bisyartin. Qad asawa unjarat al-adatu bi qad isamarati. Lalu tidak boleh menjual padi yang mana padi ini masih hijau di tanahnya. Yang mana di sini tidak boleh bisyarti qat'iha, kecuali dengan memetiknya atau mencabutnya. Jadi boleh menjual padi yang mana jika memang sudah dipetik. Dalam artian tidak boleh menjual padi yang masih hijau pada pohon. Maksudnya disuruh ngambil dewek cetuna. Disuruh ngambil sendiri. Auzur'u bainal ardi amufaridan anha bada istidadil hubbi jazabila syartin. Di sini diperbolehkan menjual padi yang mana dengan sendirinya, yang memang di sini jika memang biji-bijian tumbuh-tumbuhan atau seumpama padi di sini memang sudah mengeras, memang sudah matang, yang mana boleh menjual dengan tanpa syarat. Dalam artian padinya sudah diambilkan. Atau gini, di sini juga memperbolehkan menjual padi yang masih hijau, ya, yang masih berada di pohon, yang mana menjualnya fil ardi sekaligus dengan tanahnya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Atau boleh menjual padi yang masih hijau, akan tapi dengan syarat di situ harus disirami sampai dia sudah waktunya
sudah mengering, dalam artian sudah pantas untuk dipanen atau sudah pantas untuk mau dikonsumsi. Kalau masih hijau kan masih belum bisa. Jadi kalau nunggu sudah kuning kan itu sudah layak, maka diperbolehkan. Memang dalam bab jual beli ini memang agak banyak perkhilafan gitu. Jadi agak banyak konsekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa bai umma menjual perkara fihi di dalam ma apa riba adapun riba bijinsihi dengan jenisnya ma rutban halnya yang basah bisukuni to'i dengan sukunya to muhmilati yang disepikan dari titik wa asyara dan memberi isyarah siapa musoneb bidzalika dengan itu la yajuzu ila annahu pada sesungguhnya kelakuan itu yuktabaru disyaratkan fi bai'i ribawiyati di dalam harta riba terus apa halatul kamali sempurnanya tingkah fala yasihu maka tidak sah masalan dengan umpamanya bai'u inabin apa bai'u inabin menjual anggur basah bi inabin dibeli dengan anggur basah suma istasna terus menjual siapa al-musonif mbah musonef kok menjual toh suma istasna terus mengecualikan siapa al-musonif mbah musonef mimma dari perkara sabako yang sudah lewat apa ma qauluhu dauhnya mbah musonef apa ila labana kecuali susu aifa innahuma yakni sesungguhnya kelakuan itu ya juzu boleh apa bai'u ba'dihi menjual sebagian susu biba'din dibeli dengan sebagian susu lain qabla tajbinihi di dalam sebelum menjadikan kentalnya laban susu kentalnya susu tadi wa atlaqa dan memutlakan siapa al-musanifu mbah musonef al-labana terhadap susu fasyamila terus mencakup apa laban al-haliba terhadap susu yang cair waraiba dan susu yang kental wal mahidi dan susu murni wal hamidi dan susu asam atau susu yang kecut. Susu yang kecut itu yang mana susu tadi ini langsung diperas langsung perasan dari sapi. Ini kan kalau belum dikasih gula kan rasanya kecut. Terus wal mi'yaru dan adapun ukuran fil labani di dalam susu itu al-kailu ya takaran hatta yasihu sampai sah apa bai'u raibi menjual susu cair bil halibi dengan susu kental kailan dengan ukuran semestinya maksudnya sepadan wa intafawata dan terpaut apa roib bil halil wa tawazinan dan timbangannya roib bil halil. Jadi terakhir tidak boleh menjual dari perkara yang riba yang mana di sini jenisnya perkara yang basah. Seperti apa? Menjual anggur basah lalu dibeli dengan anggur basah. Ini kan
tidak diperbolehkan, dalam artian ini bangsanya masuk riba. Akan tetapi musonef di sini memberikan isyarah dalam artian dalam halatal akdi, yang mana memang barangnya tadi ini sempurna dalam tingkahnya. Jadi anggur basah ini kan memang di situ tidak awet barangnya. Makanya di sini dalam kitab Fathul Qorib masih yang sebangsa riba. Akan tetapi dalam musonef summa istasna al musonifu mimma sabaqa illal labana. Di sini musonef mengecualikan dengan susu. Jadi susu ini ya juzu bai'u ba'dihi bi ba'di qabla tajbinihi. Dibolehkan menjual susu dibeli dengan susu yang lain, yang mana qabla tajbinihi, yang mana susu yang lain tadi yang dijual belikan ini sebelum mengental. Ini boleh. Lalu musonef lain mengatakan sumaat wa atlaqu al musoniful labana. Pokoknya susu ini mutlak. Dalam arti mutlak bagaimana? Boleh menjual susu cair lalu dibeli dengan susu kental. Wal halib wal roib wal mahid wal hamid, entah itu susunya susu kental, susu murni atau susu yang asam kecut, ini diperbolehkan. Yang mana hatta yasihu bai'u roib bil halil, yang mana dia sampai sah menjual belikan susu cair dengan susu kental. Memang dalam bahasa jual beli ini memang dalam syar'i sendiri banyak terjadi perbedaan. Akan tetapi alangkah baiknya kita ini mengerti tentang masalah jual beli. Kenapa? Yang namanya jual beli ini kan sudah tertera dalam syariat. Jadi jikalau kita sudah melakukan dalam kondisi syariat, otomatis kan ini berupa ibadah. Kalau seumpama kita sudah beribadah, otomatis mendapatkan pahala. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita menyalahgunakan atau dalam masalah bab jual beli, ini kan dalam artian tidak memenuhi syariat, otomatis kita mendapatkan dosa. Jadi jadi tolong dalam artian diulangi lagi tentang masalah jual beli, dalam artian dimutolaah, dibelajarkan lebih dalam. Karena dalam jual beli ini juga banyak perkhilafan antara kalangan ulama mazhab kita. Sudah. Wal alam lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir banyak hilafnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.